Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam dan tetaplah bersemangat untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Hanya dalam hadiratnya kita bisa tetap teguh dan biarlah kita hari-hari ini boleh semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Saya mau menyapa buat semua yang sudah bergabung. Selamat malam buat yang ada di Indonesia dulu, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, tetap dalam perlindungan Tuhan. Shalom. Yang ada di luar negeri juga, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semuanya Tuhan Yesus menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita berdiri bagi kota, bagi bangsa di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Dan malam hari ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap meninggikan nama Tuhan. Sekalipun keadaan di sekeliling kita berubah, tapi yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami ada di ibadah Mezbah Doa malam hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus sungguh-sungguh boleh mencari Engkau, boleh berjumpa dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami di dalam Mezbah Doa malam hari ini. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami tahu kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama pada Tuhan. Katakan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung lebih lagi kita mau katakan sampai selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung tahu Tuhan,
Hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan di hidup kami. Hanya dalam hadirat-Mu kami kuat menghadapi semua hal di hidup ini Bapa. Karena itu kami mau berkata selamanya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Sampai selama-lamanya tekad kami hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hanya karena ada pandemi ini Bapa kami mencari Engkau. Tapi walaupun semua sudah berlalu, kami mau tetap mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami senang atau susah, kami tetap mau mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami sehat ataupun sakit, kami mau tetap mencari Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau taruh di hati kami Roh Kudus sebuah kerinduan untuk terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini komitmen kami di hadapan-Mu. Mari sekali lagi saudara angkat tangan-Mu, katakan pada Tuhan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama-Mu, selama-lamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau, selamanya Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan Tuhan, selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau dalam segala keadaan, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami sanjung nama-Mu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Kami mau berkata selamanya. Tekad kami Tuhan, yaitu menyenangkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Oh, selamanya Kaulah segalanya. Oh, Kau segala-galanya Tuhan, sampai selamanya, untuk selamanya kami mau menyembah-Mu. We worship You Lord. Sampai selamanya kami mau tinggikan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau sumber kekuatan, hadirat-Mu yang membawa kelegaan, hadirat-Mu membawa pemulihan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan Tuhan. Biar hadirat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya hadirat-Mu sanggup memberi pemulihan. Oh, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu penuhi kami ya Tuhan. Oh, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, lebih lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, bawa kami tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu tempat kediaman-Mu, kami rindu hadirat-Mu yang menguduskan, yang menyucikan. Haleluya. Oh, biar hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memampukan kami ya Bapa, untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk terus hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus, oh, bawa kami terus hidup menyenangkan-Mu, melakukan kehendak-Mu, menuruti firman-Mu, menyenangkan-Mu Bapa. Itu kerinduan kami. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
katakan hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi kita mau berkata hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu, kami mau menggenapi tanda mujizat sertai tiap Amin Tuhan, langkahku. kami percaya ketika kami berjalan bersama Kau dengan Engkau, bersamaku, tanda mujizat menyertai tiap langkah hidup kami. Hadirat-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Lebih lagi dengan iman katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu dalam hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan tanda mujizat menyertai langkah hidup kami sebab Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Mampukan kami hari-hari ini untuk menjadi kesaksian yang hidup, karena hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Taruh kerinduan dalam hati kami untuk terus mencari hadirat-Mu Bapa dalam hidup ini. Sekalipun memang itu berat, tapi kami mau masuk Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi Bapa. Untuk menemukan Engkau dalam hadirat-Mu, untuk menemukan pribadi-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mau senantiasa kuat di dalam Engkau dan senantiasa rindu untuk terus memuji menyembah Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung ya. Kita mau tetap rindu, biarlah selalu ada kerinduan di hati kita untuk mencari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah tempat terbaik. Hadirat Tuhan adalah tempat teraman bagi kita untuk terus mendapat kekuatan. Iya, kita akan baca malam hari ini terambil firman Tuhan dari Mazmur 84. Iya. Mazmur 84, ya tulisannya sangat besar ya. Mazmur 84 ayat yang mulai ayat yang pertama. Jadi Mazmur 84 ini temanya adalah hadirat Tuhan. Hadirat Allah merupakan sukacita terbesar kita. Hadiratnya yang bercahaya menolong kita bertumbuh dalam kekuatan, anugerah dan kemuliaan. Mazmur 84 ini tema utama berbicara tentang hadirat Tuhan yang begitu kuat, begitu luar biasa, yang bercahaya dan dapat menolong kita untuk terus bertumbuh ya. Dan penulis dari Mazmur 84 ini adalah Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Bani Korah adalah pelayan di bait suci ya. Jadi penulis Mazmur ini adalah Bani Korah. Judul perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah ya. Ya, sekarang tulisannya sudah besar, bisa kita baca ya. Semoga saudara bisa membacanya. Ya, rindu kepada kediaman Allah. Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jadi ini penulisnya Bani Korah. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara,
Ya, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Harusnya semua orang yang sudah bertobat, yang sudah mengenal Tuhan, harusnya dia menyenangi ya tempat kediaman Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Harusnya, tetapi sayang sekali banyak orang yang tidak menyukai hadirat Tuhan. Makanya saya masih banyak dapat WA, "Ibu, ya saya kalau mesbah doa suami saya marah dengar pujian, disuruh matiin TV-nya. Ya dia nggak suka, ya. Kenapa ya Bu? Ya itu berarti tidak suka dengan kediaman Tuhan, gak suka dengan hadirat Tuhan. Jadi berbahagialah saudara kalau malam hari ini saudara termasuk orang-orang yang menyukai ikut mesbah doa. Anda adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat dalam kediaman dan tempat hadiratnya. Karena banyak orang yang gak dipilih Tuhan. Ada seorang anak muda juga berkata kepada saya, "Bu, dalam satu rumah hanya saya yang ikut mesbah doa. Kadang saya lagi dengar mesbah doa, mama saya liatin saya lagi ikut memuji menyembah Tuhan, mama saya bilang, 'Ngapain kamu sok rohani?' Ya, ada orang-orang yang memang dia tidak dipilih dan jiwanya itu keras sehingga dia tuh nggak mau dengan hadirat Tuhan ya. Sebagian juga dia bilang, abang saya Bu, ya kalau lihat saya lagi mesbah doa itu diejek ya, dikata-katain ya, itulah saudara. Bagi orang yang jiwanya itu sudah dipulihkan Tuhan, harusnya ayat 2 berkata, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam." Saya percaya semua saudara yang rindu mesbah doa, bahkan kalau belum tayang ya di YouTube sudah WA semua, "Ibu kok belum tayang nih mesbah doa tayangan perdananya Bu, Bu. Haleluya. Berarti saudara adalah orang-orang yang mencintai, yang menyukai dan suka dengan kediaman yaitu hadirat Tuhan. Ayat 3 berkata, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan." Saudara, kenapa saya setiap kali memuji menyembah Tuhan selalu menangis, saudara? Ya, di dalam hadirat Tuhan jiwa kita tuh hancur. Ya, tidak ada lagi yang bisa Jadi ya banyak yang bertanya, "Bu, kenapa setiap kali memuji menyembah Tuhan Ibu itu selalu nangis ya?" Ya ini yang dikatakan, jiwaku hancur Tuhan. Aku merindukan pelataran-Mu. Bukan karena ada masalah, bukan karena lagi gak punya uang, bukan karena apapun. Tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan itu jiwa kita tuh hancur. Ya kita pengen dekat dengan Tuhan, merindukan pelataran Tuhan. Kalau orang tanya kenapa menangis, saya tidak bisa menjelaskan. Dan itu memang tidak bisa dijelaskan. Ya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan ya, ketika kita mulai menaikkan pujian, lalu pujian hadirat Tuhan tuh menjamah hati kita. Ya, makanya ada orang-orang bilang, "Bu, saya kalau ibadah di sana saya tidak merasakan apa-apa." Kenapa ya, Bu? Tapi kalau ikut ibadah di misalnya satu tempat tuh kok beda. Ya karena ada hadirat Tuhan yang membuat semua ibadah-ibadah itu menjadi berbeda. Saya berdoa biar setiap mesbah doa itu ada hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa hadirat Tuhan, ngapain? Ibadah tanpa hadirat Tuhan capek toh. Melayani tanpa hadirat Tuhan juga capek toh. Makanya saya bersyukur ada banyak orang berkata, "Bu, waktu mendengarkan khotbah Ibu, hati saya seperti terbakar Bu. Saya pengen bertobat, saya meneteskan air mata." Saudara, setiap kali mendengar ada yang berkata, "Ibu, setelah mendengar khotbah-khotbah saya itu pengen bertobat, saya pengen dekat Tuhan." Berarti kenapa saudara? Ada hadirat Tuhan. Ya, tanpa hadirat Tuhan pelayanan kita menjadi sia-sia, hanya seperti khotbah kosong. Ya, kalau orang pintar sih banyak saudara, yang lebih pintar dari saya juga banyak. Ya, saya nggak pintar saudara, tapi apa yang membuat segala sesuatu itu menjadi berbeda ketika ada hadirat Tuhan di hidup kita. Ya mungkin kita hanya orang yang sederhana, kita tidak punya gelar doktor, master dan apapun yang berjejer, tapi ketika ada hadirat Tuhan dalam hidupmu, maka sesuatu yang berbeda akan terjadi. Biar kita terus mau berdoa, "Tuhan, kami mau biar hadirat-Mu penuhi hidup kami senantiasa." Jiwaku hancur ya ketika kita menaikkan pujian ya, ketika kita mulai menyembah Tuhan, jiwa kita hancur sehingga kita
bisa meneteskan air mata, kita bisa menangis. Dalam hadirat Tuhan kita bisa bersuka cita, kita bisa menangis, kita bersyukur, kita jiwa kita remuk di dalam hadirat Tuhan ya. Ayat yang keempat berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku ya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, ya tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ya, ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Firman Tuhan berkata, ya, saudara, penulis di sini Bani Korah itu sedang menyatakan sebuah kerinduan hati untuk rindu mencari hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Tapi memang kita nggak bisa pungkiri, untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan itu perlu perjuangan yang berat. Kenapa? Karena harus ada pergolakan di jiwa untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi dan untuk bertemu dengan Tuhan di tempat kediamannya. Ya, ada orang-orang yang WA ke saya, ibu doakan saya dulu waktu saya nggak ada kerjaan. Saya rajin berdoa, saya rajin cari Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkati saya, sekarang kerjaan saya banyak. Saya kenapa susah bu untuk membangun lagi mesbah doa, masuk dalam hadirat Tuhan itu susah. Iya, karena iblis bisa menawarkan apapun kepada kita untuk membuat kita ini jauh dari hadirat Tuhan, untuk membuat kita ini tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saudara bisa bayangkan kekristenan tanpa merasakan hadirat Tuhan itu sama aja orang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ada lelah saudara. Ya, hadirat Tuhan itu yang membuat kita rest. Hadirat Tuhan itu yang membuat jiwa kita beristirahat ya. Bani Korah menuliskan ini, ya dia sedang menunjukkan bahwa ya betapa dia rindu kediaman Tuhan, bait sucinya Tuhan. Ya, kita bisa menjumpai Tuhan ya kapan saja kita mau, hanya ketika kita mau merelakan meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi dan juga kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan di tempat kudusnya saudara. Ayat yang ke 5, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya bersyukur ya, tadi pagi ada yang WA ke saya, ibu, saya mengikuti mesbah doa pagi ini, saya baru bisa mengikuti pagi ini. Air mata saya tiba-tiba bercucuran ibu. Dan saya hanya mau tanya bu, apakah setelah masa pandemi ini mesbah doa ini akan tetap ada? Ya, karena ini sangat membantu saya bu, terutama untuk bertumbuh dan mengalami hadirat Tuhan. Saya mengalami perubahan hidup setelah mengikuti mesbah doa. Ya, jadi saya minta ibu jangan berhenti sekalipun pandemi ini sudah selesai. Ya, saya berkata, iya, karena pelayanan ini juga pun saya dapat dari Tuhan. Mesbah doa ini bukan sebuah konten yang kita cari-cari. Mesbah doa ini bukan konten yang kita nalar dengan pikiran kita lalu kita bikin begini cari konten enggak, ini benar-benar dari Tuhan. Karena waktu itu tanpa sengaja saya live di Facebook ya, lalu saya melihat banyak yang masuk, saya hanya live biasa ya, tiba-tiba banyak yang masuk, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau saudara ingat live saya yang pertama kali ya, lalu tiba-tiba karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, suami saya langsung main piano dan kita langsung menyembah Tuhan. Dan malam itu pertama kali hadirat turun sampai saya tidak bisa menahan tangisan saya ya, itu live pertama. Lalu tiba-tiba ketika selesai live itu orang semua mulai komen di situ, bu besok ada lagi kan mesbah doa. Loh, saya sendiri kaget ya, loh ini kan saya cuma coba-coba live dari YouTube karena saya belum pernah live ya, tapi orang-orang bilang bu besok lagi ya bu, makanya keterusan sampai hari ini ya, belum pernah bolong saudara ya. Dan
Saya melihat, saya berkata ini adalah bukan konten, tapi ini adalah sebuah acara dari Tuhan untuk membawa umatnya semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya karena pandemi ini, karena kita nggak ada kerjaan, bukan. Tapi ini adalah semua kebutuhan jiwa kita untuk mencari Tuhan. Berbahagialah dikatakan orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Tuhan. Di mesbah doa ini tiap malam kita memuji Tuhan, ya kita meninggikan Dia, dan itulah kekuatan kita. Berbahagialah, kata firman Tuhan. Ayat 6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, berbahagialah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Memang kita tidak punya kekuatan lain selain di dalam Tuhan. Ya, bukan pada harta kekuatanmu, bukan karena depositmu banyak, bukan karena engkau punya harta yang berlimpah dan engkau menjadi tenang. Tidak, harta tidak bisa menjadi jaminan kekuatan bagi jiwa kita. Hanya Tuhan, hadiratnya. Ya, di sini dikatakan berbahagialah orang, ya, yang manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, saudara, siapa yang menjadi kekuatan kita hari ini? Tuhankah atau yang lain? Tuhankah atau saudara kita? Tuhankah atau bos kita? Tuhankah atau uang kita? Tuhankah atau deposit kita? Firman ini berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhanlah sumber kekuatan kita, dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya apa? Yang berhasrat, aku mau masuk dalam hadirat Tuhan, aku mau mencari Tuhan. Yang berhasrat, aku harus ikut mesbah doa setiap jam 8 malam. Berbahagia mereka yang berhasrat untuk berziarah masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat 7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wow, orang-orang yang terus merindukan hadirat Tuhan, orang-orang yang terus mau mencari Tuhan, orang-orang yang terus memuji menyembah Tuhan, ya, mereka disebut berbahagia. Bahkan sekalipun melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow, enggak saudara? Orang yang terus berdekat dengan Tuhan, mencari hadiratnya, mereka tetap akan ada dalam sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada dalam lembah Baka, Dia akan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Orang-orang itu yang dekat dengan Tuhan itu, ya, kita akan tetap bersukacita. Makanya saya selalu bilang, bukan bahagia yang bisa bikin kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang bisa membuat kita berbahagia. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan ketika keadaan berubah baru kita bisa berbahagia. Orang yang dekat dengan Tuhan, sekalipun di lembah Baka. Lembah Baka berbicara lembah kematian. Lembah Baka berbicara sebuah tempat yang tidak enak. Di dalam lembah kekelaman ada masalah, ada persoalan, tapi kita bisa mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya apa? Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tetap bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena dia tahu Tuhan yang menjadi penolongnya, Tuhan yang menjadi pelindung bagi dia. Saudara, ya, orang yang tetap dalam Tuhan, orang yang tetap rindu dan tetap berniat untuk mencari Tuhan, ya, maka dia bisa melewati pergumulan dan lembah air mata, ya, bahkan dia tetap berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan berjumpa dengan hadiratnya, dan kita tetap akan bisa menjadi kuat. Ayat yang ke-8, ya, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow, ya, ini juga gambaran pada zaman dulu, ya, ketika orang Israel mau bersiarah, ya, mereka bersiarah itu ke bukit, ya, ke bait suci itu harus melewati lembah Baka yang tandus. Ya, saya dulu ketika pergi di Silo, saudara, ya, di Silo itu tempat Imam Eli pada waktu Imam Eli menjadi imam di Israel. Lalu di situ Samuel, ada seorang wanita Hana yang melahirkan, ya, dia adalah istrinya Elkana. Setiap tahun Elkana dikatakan di Alkitab datang dengan Hana dan Penina istri barunya untuk mempersembahkan dan mencari Tuhan di Silo. Mereka menempuh perjalanan melewati padang gurun, lembah Baka. Orang
orang dulu kalau mau mencari Tuhan harus pergi ke bait suci. Ya, dan itu tidak mudah. Mereka melintasi lembah Baka. Nah, ini yang digambarkan, ya. Bersiara ke bait suci harus melewati lembah Baka yang tandus. Tidak ada lembah tertentu yang sudah diidentifikasikan sebagai lembah yang dimaksud lembah Baka di sini. Tetapi itu merupakan sebuah sebutan. Ya, ketika orang ingin mencari Tuhan, dia harus melewati lembah curam, ya, di tempat yang tidak ada mata air, mungkin panas terik. Mereka harus berjalan kaki untuk mencari Tuhan di Bukit Sion atau di bait suci, saudara. Itu juga pada zaman sekarang menggambarkan bahwa memang ketika mau mencari Tuhan akan ada lembah Baka yang kita alami. Mungkin suami menghalangi kita berdoa, anak menghalangi kita berdoa, orang-orang di sekitar kita mencemooh ketika kita berdoa. Itu adalah lembah Baka. Tapi firman Tuhan berkata kita bisa menjadikannya menjadi tempat yang bermata air. Karena cepat atau lambat orang yang terus mencari Tuhan akan melihat jawaban doa akan digenapi oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya, ingat ya, kita berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lama makin loyo atau makin lemah. Orang yang mencari Tuhan senantiasa berjalan makin lama makin kuat. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, makanya ada pujian yang ditulis di Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Kalau saudara ingat pujian itu, ya, di kitab Mazmur, saudara, ya, ini ditulis di sini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, ya, buat firman-Mu. Dia berkata, begitu 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Artinya apa? Mari kita mulai mengatur waktu kita. Banyaklah duduk diam di hadirat Tuhan hari-hari ini, saudara. Ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ya, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Saudara, mari kita hidup dalam kekudusan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya kudus. Orang yang rajin mendekat dalam kediaman Tuhan, hidupnya akan dikuduskan. Karena kita pasti akan dengan sendirinya mulai membenci dosa. Dan ayat ini berkata, saudara, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Tetaplah lakukan perbuatan kebenaran dalam hidupmu supaya Tuhan tidak menahan kebaikan atas hidup kita. Ya Tuhan, yang ke-13, semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari hari-hari ini saudara, tidak ada pilihan lain selain kita percaya kepada Tuhan. Selain kita terus mencari Tuhan, selain kita terus menyenangkan Tuhan, selain kita terus memuliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, tapi kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau katakan pujian ini, saudara, ada di ayat firman Tuhan tadi, ya. Kita lihat dari ayat firman Tuhan tadi karena memang teksnya tidak dicatat. Mari kita naikkan pujian ini lewat firman Tuhan ini.
Kami tahu orang yang diam dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kediaman-Mu, akan menikmati hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan, menikmati segala kasih-Mu Bapa. Biarlah kami selalu rindu untuk datang bersiarah masuk dalam hadirat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang selalu rindu untuk datang mendekat kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang menaruh harapan dan percayanya kepada Engkau. Kami mencari Engkau Tuhan lewat mesbah doa setiap malam. Kami mencari Tuhan karena kami menaruh kekuatan kami kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain selain dalam hadirat-Mu Bapa. Tidak ada kekuatan yang lain selain di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa Tuhan selalu menyembah-Mu. Engkau kekuatan di hidup kami. Engkau tempat perlindungan. Bawa kami Tuhan untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Karena orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun kami melewati lembah alam baka, sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami akan menjadikannya menjadi tempat yang bermata air. Karena Tuhan berada di dalam kami, karena Roh Kudus-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan, bawa anak-anak-Mu, bawa umat-Mu malam hari ini untuk terus rindu mencari hadirat-Mu, untuk terus rindu dekat dengan Engkau. Engkaulah kekuatan kami Bapa hari-hari ini. Engkau sumber penghiburan bagi kami. Kami tidak takut. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak akan takut oleh apapun, karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami membawa seluruh hidup kami hari ini. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam anugerah-Mu Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan menjadi perlindungan bagi kami di hari-hari yang tidak menentu ini. Dalam menjalani masa-masa ini Tuhan, menghadapi pandemi Tuhan ini, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kami tahu pengharapan dan kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kami yang hari-hari ini belum berharap penuh kepada Tuhan, biar kami mau taruh semua harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan hari-hari ini mereka yang takut, cemas, khawatir. Tuhan berikan kekuatan-Mu dan biar terus kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan dalam menghadapi kasus pandemi ini Tuhan. Engkau bawa bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu, bawa bangsa ini dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa Indonesia dijauhkan dari kematian massal, yang ada adalah pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, tim medis, perawat, semua relawan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan mereka juga boleh senantiasa Engkau beri hikmat, marifat untuk menghadapi semua ini. Bahkan dalam menghadapi new normal Tuhan, ke depan kami akan terus beraktivitas. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, beri hikmat, bahkan kami percaya, taruhkan iman di hidup kami. Kami tidak takut sebab Tuhan menyertai kami. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat, tapi selama kami hidup, kami mau hidup bagi Kristus, karena mati adalah sebuah keuntungan di dalam Engkau. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini sebab Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkati semua benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus terus kami membawa Amerika dalam tangan Tuhan yang sedang ada dalam pertikaian. Tapi kami percaya, kami semakin melihat jawaban doa kami. Tuhan terus genapi dan damai sejahtera shalom bagi Amerika Tuhan. Bahkan setiap negara-negara yang ada juga kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Hari ini kami lepaskan berkat bagi setiap rumah tangga
tangga suami istri hidup dalam damai sejahtera. Kami tengking semua roh-roh perceraian, pertikaian dalam nama Yesus. Beri damai sejahtera dalam setiap rumah tangga. Engkau mengasihi anak-anak Tuhan, biarlah anak-anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan, dijauhkan dari pornografi, dari semua hal yang tidak berkenan, narkoba, free sex, tolak dalam nama Yesus. Anak-anak kami jadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan dan menghormati orang tua. Berkati para orang tua, Bapak, Oma, Opa juga mungkin biarlah terus menjadi berkat bagi anak cucu mereka, menjadi pendoa, jagai dalam kesehatan. Berkati para single parents juga Tuhan, tutup bungkus, Roh Kudus menyertai dalam segala tugas dan tanggung jawab membesarkan anak-anak. Berkati Tuhan anak-anak muda yang ada di luar sana, mungkin yang tidak bisa kami sebutkan, Engkau memberkati. Selamatkan Tuhan untuk kaum gay, LGBT, lesbi Tuhan, bahkan banci Tuhan, Engkau mengasihi. Selamatkan jiwa mereka Tuhan, bawa mereka kembali kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Berkati gembala-gembala sidang, bawa kami untuk terus sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami membawa hidup kami, bahkan seluruh pergumulan kami tahu ada di dalam tangan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan malam hari ini, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mau tetap menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk menaklukkan setiap perkara kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah kami. Kami datang membawa seluruh hidup kami ke tangan-Mu hari ini. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan kami percaya semua rencana Tuhan tergenapi atas hidup kami, rumah tangga kami. Ini malam hari ini kami mau menerima berkat Tuhan. Kami buka hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati anak cucu-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan akan buat itu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Ya, Tuhan memberkati setiap kita malam hari ini saudara. Tetaplah bersemangat, bersuka cita. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.